Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kita masih di pembahasan bab tentang sebab kekafiran manusia dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah karena sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Taib. Dan kita masih di pembahasan surat Nuh ayat 23 dan ayat 24. Kita akan jelaskan syarah ijmali, penjelasan secara global dari ayat ini. Sampai di sini kan Ibu? Di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tentang keadaan orang-orang musyrik dan usaha keras mereka terhadap berhala-berhala tersebut. Ketika sebagian dari mereka berwasiat kepada sebagian lainnya, berwasiat kepada sebagian yang lain dengannya. Maksudnya berwasiat tentang berhala ini. Dan juga beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Terlebih lagi terhadap berhala-berhala yang 5 yang disebutkan di dalam ayat yang sedang kita bahas. Siapa saja 5 nama itu? Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Allah kemudian menjelaskan bahwa dengan berhala-berhala itu mereka menyesatkan banyak orang. Dengan berhala-berhala itu mereka menyesatkan banyak orang. Wa qad adallu katsira. Jadi mereka sesat dengan berhala-berhala itu dan mereka banyak menyesatkan manusia dengan berhala-berhala itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sehingga dengan itu mereka menyandang sifat zalim dan berhak memastikan diri mereka akan mendapatkan azab dan predikat jauh dari Allah. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Sungguh mereka janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kesesatan.
Jadi kesyirikan yang mereka lakukan itu kezaliman, dan ketika mereka menyesatkan banyak manusia dengan kesyirikan tersebut, berarti kezaliman itu semakin bertambah. Taib. Ini terjadi di masa Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Dan inilah kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini. Karena jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh asyrata qurun, sekitar 10 kurun. Artinya jarak yang jauh. Sebelum itu, sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salam, manusia kulluhum ala tauhid. Manusia seluruhnya berada di atas tauhid. Dengan kata lain, saat itu belum terjadi penyimpangan berupa kesyirikan. Dosa-dosa mungkin ada, ya, dosa pembunuhan, di mana sebagian putra dari anak Adam membunuh saudaranya sendiri karena hasad dan iri hati. Taib. Namun kesyirikan belum terjadi di muka bumi. Nah, di masa inilah, ya, di masa orang-orang soleh inilah, yakni Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr, yang kemudian akhirnya Nabi Nuh diutus, ya, barulah terjadinya penyimpangan berupa kesyirikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan dari sini juga kita memahami ternyata sebab utama, sebab paling pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi ini adalah sikap ghulu kepada orang-orang saleh. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari sinilah kita memahami betapa bahayanya sikap ghulu kepada orang-orang saleh. Dan pembahasan ini dibahas bukan berarti kita itu merendahkan orang-orang saleh. Bukan itu yang dimaksud. Karena mohon maaf, orang-orang yang ada di sikap ghulu kepada orang-orang saleh ketika diperingatkan, mereka menuduh yang memperingatkan ini tidak hormat, tidak memuliakan orang-orang saleh. Lancang, tidak beradab kepada orang-orang saleh. Kita katakan dah seperti itu. Namun kita berjalan dan bersikap terhadap orang-orang saleh sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Berikan mereka kedudukan sebagaimana mestinya. Tidak diremehkan, tidak direndahkan, juga tidak diagung-agungkan sebagaimana mengagungkan Allah. Tengah-tengah saja. Dan ajaran tengah-tengah inilah sejatinya ajaran Allah dan Rasulnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalimat waqad adallu katsira, dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang dengan berhala-berhala itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, disinilah betapa beratnya dakwah tauhid itu, ibu. Dakwah tauhid itu dakwah yang berat. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu cenderungnya kemana? Bukan kepada tauhidullah, gitu ya. Sekarang kurang apa Nabi Nuh alaihi salam sebagai nabi dan rasul pertama yang diutus oleh Allah, dibekali wahyu, dakwahnya dakwah tauhid. Tapi yang ngikut ke perahu Nabi Nuh, yang menyelamatkan lahir batin, dunia, agama serta akhirat mereka, banyak atau sedikit? Sedikit. Yang ikut ke kapal Nabi Nuh itu sedikit. Begitu kan? Kebanyakannya kemudian ada di dalam kesesatan, kesyirikan mereka.
Dan luar biasa, mati-matian mereka itu mempertahankan kesyirikannya. Mereka berani binasa, mereka berani mati untuk mempertahankan kesyirikannya ketimbang mengikuti ajaran tauhid. Ya kan Ibu? Mereka milih perang daripada mengikuti ajaran tauhid. Dan demikian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul yang mendakwahkan tauhid. Sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya dan imamnya para rasul. Kurang apa nabi di dalam mendakwahkan tauhid? Tidak ada dai paling fasih, dai terhebat, dai paling mantap di dalam mendakwahkan Islam ini, mendakwahkan iman, mendakwahkan tauhid kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan yang beliau lakukan, segala macam upaya dicurahkan untuk mengajak manusia kepada tauhid. Apakah semuanya mengikut kepada Nabi? Tidak. Musyrikin Quraisy mati-matian mereka lebih milih perang daripada mengikuti ajaran tauhid. Mereka lebih memilih mati mempertahankan akidah syirik mereka. Sehingga yang menjadi pengikut Nabi itu tidak banyak. Nah, begitu yang realita yang ada dari para penggawa tauhid itu. Maka bagaimana dengan kita ini? Dai-dai kecil yang mendakwahkan tauhid. Ya Ibu, yang subur di negeri ini dakwah apa? Hah? Yang subur di negeri ini dakwah apa, Bu? Jadi Ibu lihat aja realitanya kayak apa. Kalau orang diajak ngaji tauhid itu puyeng. Nggak menarik. Diajak ngaji tauhid, ngaji iman, yang itu sejatinya ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang mengantarkan kita melaksanakan apa yang menjadi tujuan hidup manusia di dunia ini, memurnikan peribadatan kepada Allah. Lihat orang yang mau ngaji tauhid, sedikit atau banyak? Sedikit. Mau ngaji tauhid itu sedikit. Ibu, saking beratnya ini dakwah tauhid ini, sampai disebutkan oleh Nabi, ada yang seorang nabi di akhirat, di padang mahsyar nanti, walaisa ma'ahu ahad, seorang nabi yang tidak ada satupun pengikutnya, tidak punya follower, nggak punya yang nge-like, nggak punya subscriber, ya, yang mensubrek channelnya, nggak ada. Itu nabi luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak punya follower itu, walaisa ma'ahu ahad. Apa mereka nggak dakwah ini? Nabi yang tidak punya follower ini apa nggak dakwah? Dakwah, nabi kok. Dia bukan manusia biasa, manusia yang diutus oleh Allah, membawa ajaran Allah. Dakwahnya dakwah tauhid, karena semua nabi dan rasul dakwahnya tauhid. Ya. Maka bagaimana dengan kita ini?
yang mendakwahkan tauhid seminggu sekali, satu kali pertemuan cuman 60 menit. 50% jamaahnya tidur, gitu ya. 30% nyo'oh HP, 20% lagi ngelamun, ya. Jadi nggak ada yang dengerin. Ya ibu, orang diajak ngaji tauhid itu, ngaji serius tuh berat memang, tantangannya berat. Realita para nabi saja begitu. Iklan kesyirikan tuh lebih besar, promosi kekufuran itu lebih dahsyat dibandingkan orang yang kemudian memaparkan penjelasan tauhid. Ya. So kalau orang ditanya pembatal-pembatal Islam, nyaris pada tidak tahu. Tapi kalau orang batal wudunya paham, oh wudu saya batal. Orang batal sholat ngerti. Orang kalau puasanya batal paham dia. Tapi coba pembatal Islam, sebagian orang terperanjat, pembatal Islam. Emang Islam bisa batal? Sebagian orang terperanjat ibu. Loh kok bisa? Orang Islam bisa batal. Ini gara-gara apa nih bu? Gara-gara nggak ngaji tauhid. Gara-gara nggak belajar akidah. Disangkanya yang bisa batal itu wudhu saja. Disangkanya yang bisa batal itu sholat saja, puasa saja. Disangkanya yang bisa batal itu ihram saja. Mereka kaget ketika mendengar Islam loh bisa batal. Kalau rukun Islam kedua sampai ke bawahnya bisa batal, loh rukun Islam pertama bisa batal enggak? Bisa, lebih-lebih lagi bisa. Ditambah lagi, orang itu ngertinya batal Islam kalau dia pindah agama. Orang itu dikatakan murtad, batal Islamnya kalau pindah agama. Selama KTP-nya Islam, berarti Islam itu tetap ada pada dirinya. Betulkah bu? Ngawur ini pemahaman ini. Saya nggak pindah agama kok, nggak murtad lah. Tapi ternyata keyakinannya keyakinan orang musyrik. Ternyata ucapannya ucapan yang biasa diucapkan orang kafir. Tingkah laku perbuatannya ternyata yang biasa dikerjakan oleh orang-orang munafik. Terus mau mengatakan, saya muslim. Loh, gimana Anda muslim? Allah yang katanya Tuhan Anda tidak pernah disujudi, tidak pernah disembah. Oh, gimana kita menggambarkan Anda ini muslim, yang Tuhannya Allah, sedangkan Anda tidak pernah nyembah Allah? Bagaimana kita bisa menggambarkan Anda itu muslim, keyakinan Anda itu keyakinan orang musyrik? Artinya apa? Islam kita bisa batal hanya gara-gara keyakinan yang batil. Islam kita bisa batal dengan ucapan dan tingkah laku perbuatan yang biasa dikerjakan oleh orang-orang musyrik. Walaupun KTP Anda masih Islam. Nah, di sini pentingnya belajar akidah tauhid. Ya, jadi jangan kaget kalau kemudian peserta belajar akidah itu ya eta-eta keneh. Itu juga. Emang berat dakwah tauhid itu berat, Ibu. Orang kalau dakwah ayo ekonomi Islam. Orang kalau dakwah akhlak, kalau dakwah sedekah, ayo sedekah. Gitu ya. Apalagi dakwahnya model-model stand up komedi gitu ya. Ya memang nyaris tanpa hambatan. Orang senang nerima.
Tapi kalau mendakwahkan tauhid, ayo ibadah itu yang benar, punya keyakinan itu yang benar, jaga mulut supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang merusak iman, membatalkan Islam. Ibadah itu harus murni dari segala kepentingan kecuali hanya karena Allah. Ayo ikhlas. Ini kan berat, Bu. Ngajak orang ikhlas itu berat. Namun inilah yang harus diperjuangkan. Dan jangan mundur sampai kita nanti mati. Kalau kita mundur, terus siapa yang kemudian nanti memaparkan tentang akidah tauhid ini? Siapa yang kemudian mempromosikan, mengiklankan ajaran para nabi dan rasul ini? Kita ini kalah banyak ya dalam pemaparan, dalam mempromosikan dan di dalam mengiklankan. Coba yang banyak diiklankan apa, Bu? Hah? Iklan duniawi kan? Coba hari-hari yang muncul iklan itu iklan apa? Iklan duniawi. Kita ini sering terpapar oleh iklan-iklan duniawi, informasi duniawi. Ada orang yang dilihat itu channel jalan-jalan saja. Susah, akhirnya dia merasa, ya susah hidup saya, menderita. Kenapa? Nggak pernah jalan-jalan. Ya gara-gara terpapar channel yang suka jalan-jalan. Enak terus hidupnya. Kapan saya bisa seperti mereka nih? Ada sih long weekend tapi tiket mahal. Masa Surabaya Balikpapan 7 juta, gitu kan? Ya, aftur naik. Barakallahu fikum. Nah, hati-hati Ibu, harus diimbangi. Paparan duniawi itu harus diimbangi. Caranya bagaimana? Ya begini, kita belajar, duduk di majelis ilmu, mendengarkan informasi tentang Allah, informasi tentang kebaikan agama, mendengarkan informasi-informasi tentang kehidupan akhirat. Kalau enggak begitu, selesai sudah. Jiwa raga kita ini akan tersedot, terkena paparan-paparan informasi duniawi. Sok iklan-iklan di pinggir jalan, iklan apa itu? Ada enggak iklan di pinggir jalan? Yang tidak sholat neraka wail, gitu ya. Begitu kan? Hati-hati, ngeriba itu ngeri banget, gitu kan? Begitu. Atau kalau Ramadan, puasa, tidak puasa, ancamannya neraka. Enggak ada kan Ibu yang mengiklankan begitu? Pinggir-pinggir jalan tuh. Paling yang ada iklan rokok, iklan sabun, dan begitu. Iklan perumahan, iklan-iklan duniawi. Nah, kita harus ngimbangi itu, kalau bisa kalahkan. Coba status, Ibu kalau pasang status apa? Jalan-jalan guys, gitu. Coba status itu pasang foto kuburan, ya. Masa depan kita, begitu. Bagus kan, orang ngingetin orang, jadi ingat ke kuburan, ya. Jadi ingat mati. Nah begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi bertahanlah belajar akidah tauhid. Ini baru berapa bab kita ini, Bu? Belasan bab. Ya. Masih tahan kah Ibu? Masih istiqomah? Anggotanya masih yang dulu? Atau sebagian mundur teratur? Hah? Masih yang dulu? Barakallahu fikum. Minimal bertahan, ya. Syukur-syukur bertambah. Nggak susah tuh ngaji serius tuh, memang pesertanya sedikit, ya. Ustadznya juga tidak ngartis, gitu kan. Beda dengan ustadz viral yang ngartis, ya. Ngaji serius tuh memang sedikit pesertanya. Dan demikianlah ya realita yang ada. Jadi kita harus bertahan dalam kebaikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, pertama, syirik telah ada sejak dahulu pada umat-umat sebelumnya. Jadi bukan di masa Nabi saja syirik itu terjadi, tapi sejak di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Berarti ribuan tahun lalu sudah terjadi. Kenapa demikian? Ya karena memang pendukungnya itu banyak dan besar sekali. Nah, ini juga diantara yang menjadikan dakwah tauhid ini dakwah yang berat. Kenapa? Karena langsung berhadapan dengan musuh besar namanya iblis, yang berjanji di hadapan Allah akan menyesatkan seluruh manusia, dan target utamanya menjadikan manusia itu kufur, menjadikan manusia itu musyrik. Dia tidak ridha manusia itu menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya. Dan dia paham bahwa kesyirikan inilah yang kemudian paling bermanfaat bagi iblis, paling sesuai dengan kepentingan iblis untuk dia punya teman di neraka kekal abadi. Dia nggak mau ibu di neraka sendirian. Makanya dia janji di hadapan Allah akan menyesatkan Bani Adam. Target kesesatan pertama adalah sesat akidahnya. Karena kalau sudah sesat akidahnya, iblis tidak akan lagi peduli seberapa hitam jidatnya gara-gara sholat, seberapa kurus kerempeng badannya gara-gara rajin puasa, seberapa mulia dia karena dihormati manusia dengan akhlaknya, dengan kedermawanannya. Tidak peduli. Yang penting dia musyrik, statusnya musyrik kafir. Kalau itu yang menjadi statusnya sampai orang ini mati, itu kemenangan besar bagi setan, bagi iblis dan bala tentaranya. Dan jelas ya, kesyirikan ini akan selalu ada sampai datangnya kiamat, karena iblisnya selalu ada. Kan inti tauhid itu kan kemurnian, keikhlasan ibadah yang tidak ada campuran sama sekali, tidak dinodai dengan beragam kepentingan, betul-betul lillahi ta'ala. Nah ini yang dirusak oleh iblis dan bala tentara. Dan cukup berhasil ibu ya, iblis itu. Susah, cari orang ikhlas itu susah nggak ibu? Susah. Cari orang ikhlas di dalam menuntut ilmu agama, cari orang ikhlas di dalam beramal soleh, cari orang yang ikhlas dalam berdakwah. Oh itu susah, berat. Ya, karena ikhlas itu urusan hati. Ikhlas itu urusan hati. Nah ini yang dibenahi oleh akidah itu ya ini. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, mukhlis, bertauhid murni ibadahnya, ikhlas ibadahnya hanya karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Berat ya. Makanya ya pantas ibu, kalau Allah kemudian memberitakan sebab murtadnya orang itu karena hubbud dunya. Begitu kan ayatnya? Ya tidak ibu? Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Surat apa itu? Ada hafiz Quran di sini? Ada bu? Kan ada pelajaran tahsin. Ustazahnya biasanya kan hafizah Quran. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah.
Coba cari surat apa? An-Nahl. Pernah dengar surat An-Nahl kan Ibu? Nah, ayat 106, 107. An-Nahl. An-Nahl surat keberapa? Surat ke-16. Ayat 106, 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billah min ba'di imanihi." Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman? Kafir setelah beriman namanya apa? Murtad. Siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap iman, hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka itu tidak berdosa. Namanya mukroh, orang yang dipaksa, dan paksaannya betul-betul mulji, paksaan yang pasti akan terlaksana. Orang yang memaksanya pun orang yang memang kuasa untuk merealisasikan paksaannya. Saya bunuh kamu kalau kamu tidak mau kafir, misalkan. Jadi ketika dia ngomong gitu tuh bukan anak kecil, tapi beneran orang yang tinggi besar-besar, ya. Dan dia kuasa untuk merealisasikan apa yang dipaksakan. Maka orang yang terpaksa begitu akhirnya dia ngucapin kalimat kufur, melakukan perbuatan kufur, tapi hatinya tetap tenang dengan iman, maka itu tidak berdosa. Karena orang tidak bisa maksa hati. Bisa Ibu memaksa hati? Siapa di sini orang yang bisa memaksa hati? Bisa nggak Ibu? Gimana caranya memaksa hati orang? Kalau memang aslinya nggak suka, ya susah, nggak suka memang. Mau dipaksa. Kenapa sih kamu tuh nggak cinta sama saya? Ya memang nggak cinta. Mau dipaksakan? Nggak bisa. Ini hati ini nggak bisa dipaksakan. Walaupun 1000 kali mengucapkan I love you honey, gitu. Kalau mulut kan mulut, tapi di hati ini kan nggak bisa dipaksa. Ya Ibu. Makanya orang yang kafirnya karena dipaksa dengan catatan hatinya tetap tenang dengan iman, itu ada rukhsah dari Allah, tidak berdosa. Taib. Walakin akan tetapi man syaraha bil kufri sadra, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, fa alaihim ghadab minallah, fa alaihim ghadabun minallah, maka kemurkaan Allah akan menimpa dirinya, walahum adzabun azim, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Nah, di ayat berikutnya nih Allah jelaskan orang-orang yang kafir murtad bukan karena terpaksa, itu pasti sebabnya dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia alal akhirah dibandingkan akhirat. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Jadi bahaya ini Ibu, hubbud dunya ini jangan dianggap sepele. Gara-gara hubbud dunya, bahkan itulah sejatinya sabab utama orang itu bisa murtad. Gara-gara hubbud dunya orang bisa menjual imannya begitu murah. Hubbud dunya. Siapa di sini yang hubbud dunya? Ada yang tidak hubbud dunya? Ada? Enggak ada. Mana ada Ibu?
Ya. Masa ibu nggak cinta dunia? Hah? Cinta, cuman cinta kita harus dibatasi dengan aturan syariat. Jadi yang dimaksud hubud dunia di sini hubud dunia yang kebablasan. Ya. Melampaui petunjuk batasan syariat. Ya, Ibu. Ibu kalau dikasih hadiah sama Besti, gelang sama Kang Kalung 10 gram, apa enggak suka tuh? Suka kan Ibu? Berarti kan Ibu suka dunia. Nah, suka dunia itu ada yang boleh, ada yang tidak ada yang tidak boleh. Ada yang sesuai batasan, ada yang melampaui batasan. Nah, yang diingatkan oleh syariat kita hubud dunia yang melampaui batasan. Gara-gara cinta kerjaan sampai lupa sholat zuhur. Ya, gara-gara sibuk bisnis sampai tidak sholat asar. Nah, itu namanya hubud dunia. Ya. Gara-gara ingin diapresiasi manusia, akhirnya sombong, takabur, merasa paling berjasa, ngerendahin orang. Itu namanya hubud dunia. Kamu siapa di sini? Saya loh, perintis di sini. Tidak ada orang berjasa kecuali saya di sini. Nah, itu namanya apa, Bu? Hubud dunia. Dia ingin dianggap sebagai orang yang paling berjasa. Ya. Ibu kalau ngomong jasa-jasaan, tidak ada jasa kita itu. Jasa apa kita, Ibu? Terhadap Islam dan kaum muslimin. Jasa apa? Coba tanya, jasa apa? Ya. Nggak ada, jasa kita nggak ada. Semuanya taufik dan inayah dari Allah. Semuanya taufik dan inayah dari Allah. Iya, memang kasat mata kita itu perintis. Kita itu yang menjadi wasilah, ya. Wasilah mungkin berdirinya masjid, wasilah mungkin berdirinya pesantren, wasilah mungkin berdirinya majelis taklim. Ya. Tapi kan itu semua taufik dari Allah, bukan karena kita, bukan kehebatan kita. Siapa kita? Tidak ada yang berjasa. Ya. Semua itu taufik dan inayah dari Allah. Ini akidah ini. Kita ngaji akidah itu begitu, bahwa dalam hidup ini hanya Allah segala-galanya. Manusia hanya ikhtiar, manusia hanya doa, manusia hanya berusaha, manusia hanya bertawakal. Segala sesuatunya milik Allah, kuasanya Allah. Jadi kalau merasa sudah khatam 10 kitab tauhid, tapi modelnya masih begitu, ya, segala sesuatu pokoknya ini jasa saya, ya, kamu siapa, gitu. Wah, ini masih bermasalah akidahnya. Makanya sampai muncul kalam ulama, siapa yang mengatakan at-tauhid fahimtuhu, tauhid saya sudah paham, maka ketahuilah orang yang mengucapkan kalimat itu sejatinya dia belum paham tauhid. Jadi nggak ada hatam, ngaji tauhid itu nggak ada hatam. Terus harus diulang-ulang sepanjang kita hidup, karena itulah bekal kita sesungguhnya, menjadi hamba Allah yang mukhlisin, muwahhidin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi syirik telah ada sejak dahulu pada umat-umat sebelumnya. Yang kedua, bahwasannya nama-nama berhala yang 5 adalah di antara sesembahan-sesembahan kaum Nabi Nuh. Berhala yang 5 itu bermula dari nama-nama orang soleh. Ternyata itulah yang jadi sesembahan sebagian kaum Nabi Nuh, yang akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengajak mereka, mendakwahi mereka kepada tauhid. Yang ketiga, penjelasan bahwa para pengikut kebatilan saling menopang dan saling membantu di atas kebatilan mereka. Begitu.
Jadi ahlul batil ya tolong menolongnya dengan ahlul batil. Ahlul haq ta'awunnya ya dengan sesama ahli hak. Ar-ruh al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan yang bergerombol. Burung pipit itu tidak akan bertengger di tenggerannya burung gagak. Begitu ya. Burung pipit dia bersama dengan burung pipit. Begitu kan Ibu? Nah, kalau kita ini ahlul haq, maka tidak akan mungkin bekerja sama berta'awun kecuali dengan ahlul haq. Kalau kita ahli sunnah, tidak mungkin kita itu bekerja sama dengan ahli bid'ah. Ya, dia akan bekerja sama dengan sesama ahli sunnah. Musyrikin, mereka akan bekerja sama dengan sesama musyrik. Muwahhidin, ahli tauhid akan bekerja sama dengan ahli tauhid. Begitu. Makanya nanti dalam pembahasan akidah itu ada akidah al-wala'u wal bara'. Akidah loyalitas dan disloyalitas. Orang itu kalau berakidah Islam, ya berarti loyalnya kepada Muslim. Bagaimana orang mengaku berakidah Islam, loyalnya kepada orang kafir? Suka tuh ada orang teriak-teriak membela Yahudi tuh di televisi, Ibu. Ya. Itu KTP-nya apa? Kalau dibuka KTP-nya apa? Mungkin Islam. Ya. Tapi omongannya itu loh, bukan omongan orang Islam. Ya. Bukan omongan orang Islam. Gimana kita bisa membayangkan Anda itu Muslim, tapi ternyata yang Anda walai, yang Anda berloyal kepadanya justru orang Yahudi. Ya. Dari mana, sisi mana keislaman Anda ini? Akidah wala dan bara. Dan seorang muslim pasti dalam dirinya ada kebencian kepada kekafiran dan orang kafir. Pasti itu. Kalaupun dia ada rasa cinta, itu sewajarnya saja karena mungkin dia punya kakak, agamanya bukan Islam, tapi sebatas itu saja, cinta tobi'i, cinta naluri. Ya, dia sedarah sedaging dengan saya, tapi masalah akidah benci. Mohon maaf ya, saya tidak ngucapin Natal ke kamu. Ya, saya Muslim, ya, walaupun kamu kakak saya, adik saya, tapi hubungan kekerabatan tetap terjalin. Sebatas sebagai dia kakak, sebagai dia adik, sebagai dia orang tua. Tapi jelas Muslim akan benci akidah kafir. Ya, mereka juga kan sama, Ibu. Mereka juga sama benci kepada akidah Islam. Barakallahu fikum. Nah, demikian. Jadi para ahli batil itu satu dengan yang lain saling membantu di atas kebatilan mereka. Pelajaran berikutnya, bolehnya mendoakan keburukan menimpa orang-orang kafir secara umum. Boleh mendoakan keburukan kepada orang-orang kafir. Taib. Secara umum, ya, doakan keburukan atas orang-orang kafir. Nah, ini dibolehkan dalam syariat. Berikutnya, kaitan ayat dengan judul bab. Hubungan ayat ini dengan judul bab adalah dari sisi apa yang disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, bahwa nama-nama yang disebutkan di dalam ayat ini pada dasarnya adalah nama-nama orang-orang saleh yang dicintai secara berlebih-lebihan oleh kaum mereka.
Setelah mereka wafat, setan membisikkan kepada mereka agar mereka membuatkan patung, arca, monumen atau yang sejenis dengan itu, seperti bentuk mereka. Agar apa? Agar dapat mengingatkan kepada mereka tentang kesolehan 5 orang ini. Dan mengingat kesolehan tentu jadi motivasi tersendiri. Makanya ibu kalau kita sedang malas-malas, nasihat ulama apa? Membaca kisahnya orang-orang soleh, mengingat perjuangan mereka di dalam kebaikan dan kebenaran, gitu ya. Maka ada dorongan motivasi tersendiri. Karena memang demikian, ya, paparan apa yang kemudian memapari hati kita, itulah sesungguhnya yang akan berpengaruh kepada kita. Nah, mereka tuh niat awalnya begitu, membangun monumen, membangun patung-patung orang-orang soleh ini, disimpan di tempat ibadah mereka, itu hanya untuk itu tadinya, awalnya, supaya mengenang kebaikan dan ya jasa-jasa mereka di dalam berdakwah. Barakallahu fikum. Supaya mereka termotivasi untuk juga semangat beribadah kepada Allah. Namun pada kenyataannya setelah generasi itu wafat dan ilmu tentang al-haq itu hilang, maka generasi yang datang setelahnya itu pun akhirnya menyembah patung-patung tersebut. Na'udzubillah. Adapun hubungan ayat dengan pembahasan tauhid, jelas bahwa sikap ghulu terhadap orang-orang saleh merupakan suatu kesyirikan, atau minimalnya mengantarkan kepada kesyirikan. Hal itu karena sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap orang saleh, memberikan mereka sebagian dari hak yang khusus hanya bagi Allah. Dan itu berarti menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Yang harusnya doa itu kepada Allah, akhirnya mereka doa kepada patung, doa kepada orang yang sudah mati, gitu kan? Kan doa itu kepada Allah, itu ibadah yang hanya boleh dipersembahkan kepada dan untuk Allah. Memalingkannya kepada selain Allah berarti kesyirikan. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu ayat ini saja dulu. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan di dalil yang ketiga. Baik ibu, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.